Ah, Bagus? bagus. Ini bagus? Bagus, bagus. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi pada channel ini. Dan di video kali ini aku ingin mengajak kalian bersama-sama untuk menceritakan tentang daerah Pangkal Babu. Ya, seperti yang aku ceritakan sebelumnya, di video aku sebelumnya aku pernah bilang bahwa aku kepengen sekali untuk menelusuri daerah Pangkal Babu. Dan sebelum aku melakukan penelusuran tersebut, aku melakukan riset di internet tentang apa saja sih yang ada di daerah Pangkal Babu ini gitu. Jadi aku melihat dari sudut pandang lain, dari segi berita, lepas tuh dari segi omong-omongan orang, dari segi ya cerita-cerita masyarakat setempat. Jadi sebenarnya aku sudah pernah membahas tentang sejarah daerah Pangkal Babu ini, bisa kalian lihat di sini. Dan situ aku membahas tentang sejarah pada abad ke-17, bagaimana kondisi Pangkal Babu pada saat itu, dan misteri-misteri dan keanehan yang terjadi di daerah Pangkal Babu tersebut. Saat aku lagi riset di internet tentang daerah Pangkal Babu tersebut, aku melihat ada salah satu website berita yang menarik perhatian tentang daerah Pangkal Babu ini. Dan aku mau menceritakan beritanya tersebut di depan kalian, ya. Jadi di sini aku tidak menjelajahi Pangkal Babu tersebut, aku ingin menyampaikan aja bahwa ini menarik sekali guys tentang misteri di balik Pangkal Babu tersebut. Dan aku ingin sekali pada kalian untuk bercerita sama-sama, komen di bawah apa saja sih yang pernah kalian dengar tentang daerah Pangkal Babu tersebut. Ya, mungkin video ini mungkin singkat, cuman ya menarik aja gitu untuk aku bahas. Oke, ini adalah beritanya. Berita ini dari website Halo Jambi. Nanti aku kasih link di bawah. Kalian lihat aja beritanya. Tapi aku bacakan di sini dan aku taruh screenshotnya di sini ya. Kuala Tungkal ramai diperbincangkan orang di berbagai media sosial setelah diresmikan destinasi ekowisata hutan mangrove Pangkal Babu oleh Bupati Tanjung Jabung Barat penghujung tahun 2019 lalu. Tentang keberadaan makhluk gaib yang disebut-sebut sebagai penghuni kawasan hutan bakau di wilayah ini. Ya, ini berarti beritanya untuk menanggapi isu-isu beredar di media sosial tentang penghuni-penghuni yang ada di Pangkal Babu tersebut, misteri-misterinya. Isu yang beredar tersebut berhembus cepat bagai angin yang bertiup hingga menjadi bahan perbincangan hangat masyarakat di Kuala Tungkal saat ini. Untuk itu, Halo Jambi News sengaja mengkonfirmasi tentang hoaks yang tengah berkembang kepada Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tanjung Jabung Barat, yaitu Bapak Otto Riyadi. Ya, jadi berita ini, Halo Jambi ini mengkonfirmasi tentang isu-isu tersebut kepada Bapak Otto Riyadi selaku Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tanjung Jabung Barat, ya, di mana instansinya selaku pengelola lokasi ekowisata hutan mangrove Tanjung Jabung Barat berkepentingan menanggapi masalah yang sensitif yang dapat mempengaruhi tingkat kunjungan wisata masyarakat ke Pangkal Babu. Ini aku kasih tahu aja kepada kalian bahwa memang hutan mangrove di daerah Pangkal Babu itu sangat indah guys. Itu sangat dirawat sekali sama pemerintah Tungkal, dan itu menjadi objek wisata dan letaknya emang di daerah Pangkal Babu tersebut. Dan ini kata Bapak Otto Riyadi tadi ya, ada baiknya kita berserah diri kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Hal-hal yang berkaitan mistis di luar kewenangan kita, namun menyangkut sinergi antara dunia nyata dan spiritual, kami sebelumnya sudah melakukan pendekatan dengan pemuka adat dan pemuka agama setempat, sehingga dalam penyelenggaraan kegiatan ini di sini
kita mengikuti adat istiadat masyarakat Pangkal Babu, dan dalam penyelenggara destinasi ekowisata Pangkal Babu kita selalu mengkoordinasikan dengan penduduk setempat, warga Pangkal Babu dan pemuka agama, sehingga hal-hal semacam itu bisa diterabaikan dengan sendirinya. Destinasi ekowisata hutan mangrove Pangkal Babu menurut Otto diharapkan menjadi objek wisata pesisir. Menurut Bapak Otto Riyadi tadi, dia memang kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini di luar kendali kita. Cuman kita sudah mengikuti adat setempat, kita datang ke pemuka adatnya dan datang ke tempat pemuka agamanya juga, situ tokoh-tokoh agamanya. Jadi ya kita ada dapat restu lah dari warga setempat gitu. Destinasi ekowisata hutan mangrove Pangkal Babu menurut Bapak Otto diharapkan menjadi objek wisata pesisir yang mampu menarik banyak pengunjung sebagai destinasi unggulan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Banyak sudah yang kita lakukan dalam rangka mengembangkan kawasan Pangkal Babu sebagai destinasi unggulan daerah. Untuk itu kita meminta dukungan semua lapisan masyarakat sehingga kampung kita ini Tanjung Jabung Barat bisa berkembang lebih maju di sektor kepriwisataannya. Namun terkait penghuni gaib, ini poinnya. Namun terkait penghuni gaib Pangkal Babu, Halo Jambi beberapa waktu lalu pernah mendapat cerita dari salah satu sesepuh masyarakat Pangkal Babu, yaitu Pak Ahmadi. Halo Pak Ahmadi, mengungkapkan selaku orang lama di Pangkal Babu yang membuka hutan daerah ini menjadi kawasan pemukiman dahulunya, pernah bertemu dengan kejadian mistis, sehingga menurut Pak Ahmadi dirinya berkesimpulan Pangkal Babu pernah menjadi pusat kerajaan gaib. Seiring dengan bertumbuhnya wilayah ini menjadi lokasi pemukiman masyarakat, kemungkinan telah berpindah ke tempat lain. Berarti kerajaan itu berpindah ke tempat lain, guys. Ya itu cerita mistis tersebut yang bilang bahwa Pangkal Babu itu ada sebuah kerajaan mistis. Itu bisa jadi sih, karena gimana ya, aku tidak bisa, karena itu spiritual ya, aku juga gak pernah lihat juga, tapi yang menurut kita hormati aja. Mungkin menurut para warga setempat memang situ tempat kerajaan para gaib gitu. Tetapi memang ada beberapa website menyatakan bahwa memang banyak hal-hal yang ganjal gitu di daerah Pangkal Babu tersebut. Banyak hal-hal yang terjadi aneh gitu di daerah Pangkal Babu tersebut. Aku kan sudah pernah bilang kan, aku pernah membahas tentang Pangkal Babu, sejarah-sejarahnya dengan judul The Lost Mystery World Pangkal Babu. Dan ada salah satu komen yang menarik, komennya seperti ini. Menurut cerita masyarakat setempat, hasil cerita kosong saya pada November 2017, hingga saat itu masih sering terjadi keanehan-keanehan di daerah Pangkal Babu, seperti hilangnya peralatan-peralatan dapur dan peralatan lainnya yang itu dipercaya sebagian masyarakat dipinjam oleh makhluk halus dan akan dikembalikan lagi setelahnya. Ya itu salah satu komen yang menarik bagi aku tentang membahas Pangkal Babu setahun yang lalu. Jadi ini yang dibilang Pak Ahmadi tadi itu memang ada berkaitan, guys. Waktu itu ada juga yang bilang bahwa mereka sering ketemu ikan-ikan yang berbentuk aneh. Ada juga yang kapal yang lain melintas di daerah tersebut tiba-tiba mati mesinnya. Lepas itu kadang tuh kapal yang mau melintas melihat ada sebuah kampung, tapi setiap kapal itu mendekat, kampung itu menghilang. Kadang ada suara ramai, riuh, padahal itu tidak ada masyarakatnya di dalamnya. Ya, menarik sih memang. Aku berapa kali bertanya kepada orang-orang ya masih tentang mistisinya, dan di sini aku masih ketahui kepada kalian ya, di sini aku tidak menjudutkan dan menjelekkan apapun. Kalian pergi saja ke daerah Pangkal Babu, apalagi hutan mangrove-nya indah sekali, guys. Jadi ya kita membahas tentang sudut pandang lainnya aja gitu. Pasti kalian berpikir, bang, kapan sih mau jelajahi Pangkal Babu pada malam hari? Kapan sih bang mau telusuri Pangkal Babu? Tenang guys, aku lagi berusaha keras untuk bisa menelusuri daerah Pangkal Babu tersebut. Karena sebelum kita melakukan penelusuran, kita harus minta izin dulu kepada pemuka adat setempat. Dan
pemuka agama setempat, tokoh-tokoh agama dan masyarakat setempat, karena ya daerah itu guys, ya aku sedikit deg-degan juga untuk menelusurinya, walaupun aku menelusuri ramai-ramai ya, cuman agak sedikit jantungan juga gitu untuk menelusurinya, karena ya cerita-cerita kayak gini yang membuat aku menjadi menyeramkan jadinya. Oke. Dan sekali lagi aku minta maaf kepada kalian bahwa video ini mungkin singkat aja, karena aku pengen sekali bahas ini kepada kalian dan ingin sekali kalian bercerita juga tentang Pangkal Bambu menurut pandangan kalian atau menurut pandangan orang tua kalian bagaimana. Komen aja di bawah. Dan sekali lagi aku tidak menyudutkan atau menjelekkan apapun, hutan mangrove di Pangkal Bambu keren. Sudah begitu aja. Gua Emre Nafi. See you next time. Jadi aku melihat berbagai suku Aingang gua yang nih